Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lubna Nur Afifah. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran ilmiah. Teori kebenaran merupakan suatu kondisi bahwa dalam kejadian ilmiah telah terjadi kesepakatan persesuaian antara apa yang terjadi dengan kegiatan ilmiah tersebut. Teori kebenaran bersumber atau mengacu pada kebenaran epistemologinya, manusia dan konsep pengetahuan. Dalam pencarian kebenaran, manusia mengungkapkan pemikirannya melalui beberapa aspek. Ada 3 aspek mengetahui pengetahuan. 1. Tahu bagaimana. 2. Tahu mengenai. 3. Tahu karena sesuatu yang lainnya. Sifat teori kebenaran universal, berlaku umum untuk semua bidang keilmuan. Berlaku absolut atau mutlak atau relatif tergantung pada kondisi situasi dalam proses kegiatan ilmiah. Tujuan teori kebenaran untuk menemukan kebenaran ilmiah. Macam-macam teori kebenaran. 1. Kebenaran korespondensi. 2. Kebenaran koherensi. 3. Kebenaran pragmatik. 4. Kebenaran performatik. 5. Kebenaran semantik. Dan 6. Kebenaran konsensus. Teori kebenaran korespondensi. Kebenaran akan terjadi apabila ada persepsi yang sama antara subjek dengan apa yang diamati atau objek. Sifat kebenaran korespondensi bersifat subjektif. Subjek sama dengan objek. Teori kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi akan terjadi apabila ada persesuaian antara subjek dan objek. Tidak akan ada kebenaran koherensi apabila salah satu subjek tidak sesuai dengan kajian kebenarannya. Teori kebenaran pragmatik. Kebenaran dalam kajian ilmiah akan terjadi apabila memunculkan kegunaan suatu penelitian. Kegunaan tersebut berasal dari hubungan antar variabel, analisis parameter yang ada, hasil kesimpulan peneliti. Teori, praktis, aplikasi suatu teori sama dengan tesis. Teori kebenaran performatik. Kebenaran performatik akan terjadi apabila pertanyaan-pertanyaan atau statement dalam penelitian dapat menciptakan realitas atau kenyataan. Ada yang dituliskan harus menimbulkan realitas. Pertanyaan atau pertanyaan bahasa harus mengandung kebenaran. Teori kebenaran semantik. Kebenaran ilmiah akan terjadi apabila ada pengertian yang benar tentang arti kata yang dituliskan pada kegiatan ilmiah. Arti sebuah kata dapat ditelusuri dengan cara perumusan secara harafiah atau melalui kamus. Melakukan pengembangan terhadap definisi literal atau harafiah dalam mencapai tujuan tertentu dalam sebuah riset. Kebenaran konsensus. Kebenaran akan muncul apabila terjadi komunikasi secara dialogis atas dasar kepentingan tujuan tapi bukan atas dasar kekuasaan. Terjadi interaksi antar satu subjek dengan subjek yang lain dengan landasan logika interaksi. Teori konsensus ini dipelopori oleh Habermas atas kepentingan ilmu sosial. Kesimpulan, kegiatan ilmiah yang terkait dengan realitas sosial dapat tercapai melalui analisis yang berbasis pada kebenaran epistemologi. Untuk itu, peran ilmuwan sangat penting dalam mencari atau menemukan kebenaran ilmiah sesuai dengan tujuan dan hasil penelitiannya.